Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Biki Faizatuz Zahra dengan NIM 040403211130. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai efektivitas konseling psikologi individual terhadap penurunan depresi pada penderita paraplegia korban gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2006. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu dengan latar belakang tersebut. Topik penelitian ini adalah bagaimana menjelaskan gejala depresi pada penderita lumpuh akibat gempa Yogyakarta tahun 2006. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penjelasan gejala depresi pada penderita lumpuh akibat gempa Yogyakarta. Data penelitian. Data yang saya ambil dari penelitian ini yaitu data yang bersumber dari BMKG. Pada hari Sabtu 27 Mei 2006, pukul 5:54 WIB, telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi yang melanda wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Gempa bumi dengan kekuatan 5,6 skala Richter dan pusat gempa berada di laut 37, km selatan Yogyakarta dengan posisi lintang selatan 110,31 barat timur dan kedalaman 11,8 km. Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi mendefinisikan gempa bumi sebagai getaran bumi yang disebabkan oleh tumpukan antara lempeng tektonik sesar aktif, vulkanisme, atau fragmen batuan. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang rawan gempa. Hal ini karena posisi tektoniknya merupakan hasil tumpukan antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Data dari peneliti gempa bumi. Gempa tersebut meninggalkan kerusakan fisik dan non-fisik yang parah. Akibat utama dari gempa bumi adalah hancurnya bangunan akibat goncangan tanah. Korban jiwa biasanya disebabkan oleh runtuhan bangunan, longsor, dan kebakaran. Ketika bencana terjadi, korban kehilangan orang yang dicintai, terluka, dan kehilangan barang-barang pribadi yang berharga. Data dari pengamatan warga setempat. Secara sosial, dampak bencana biasanya berkaitan dengan perubahan pola hubungan akibat kematian, perpisahan, keterasingan, dan kerugian lainnya, rusaknya nilai-nilai sosial, rusaknya fasilitas dan pelayanan sosial, serta keluarga dan masyarakat merupakan contoh dampak bencana bagi yang mengalaminya. Dampak sosial berjalan beriringan dengan dampak ekonomi, karena banyak individu dan keluarga kehilangan kekayaan dan mata pencaharian mereka, kehilangan status sosial, status, dan peran. Definisi variabel terikat. Paraplegia adalah kelumpuhan pada anggota gerak, dimulai dari panggul ke bawah. Bisa disebabkan oleh hilangnya fungsi gerak dan juga fungsi indera akibat adanya gangguan pada otak atau saraf tulang belakang yang mengendalikan otot panggul dan tungkai. Paraplegia biasanya banyak dijumpai di beberapa bencana alam berupa gempa bumi. Akibat terjadinya gempa bumi, yaitu terdapat kerusakan fisik dan non-fisik. Kedua, aktivitas sosial yang terganggu. 3. Psikologi individu yang terganggu akibat adanya trauma. Peneliti sebelumnya. Sebelum ini sudah ada penelitian yang membahas mengenai konseling pasca bencana. Namun, dari penelitian tersebut menjelaskan mengenai pengaruh konseling pasca bencana terhadap lingkungan yang diprediksi cukup sering terjadi sebuah bencana alam, seperti halnya banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dengan ini, di dalam penelitian yang penulis bahas mencoba sebuah tema mengenai efektivitas konseling psikologi individual terhadap penurunan depresi pada penderita paraplegia korban gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2006.
Terapi yang dapat dilakukan dalam konseling yaitu dengan terapi fisioterapi agar membantu meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan pasien dalam bergerak. Kedua yaitu terapi okupasi agar mengingatkan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Konseling traumatik adalah sebuah upaya pemberian bantuan konseli dengan kondisi trauma. Trauma sering dikaitkan dengan tekanan emosional dan psikologis yang besar, biasanya disebabkan oleh kejadian yang sangat disayangkan atau sebuah pengalaman yang bisa berkaitan dengan kekerasan atau bencana. Tahapan yang seharusnya dilewati dalam konseling yaitu tahap pertama yaitu tahap awalan. Tahap kedua, sebuah interaksi antara konseli dan konselor. Tahap ketiga yaitu penentuan penyelesaian masalah. Tahap keempat yaitu penyelesaian. Tahap keempat yaitu penutupan. Di sini apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.